Oke, kita masuk ke bab berikutnya setelah brute force ya. Membahas tentang CRFS ya. Kita setiap hari mengalami ya, kita kadang nggak sadar ya. Contoh seperti ini nih, ya kita lihat dulu definisinya ya. One click itu artinya kita kadang dapat apa ya? Dapat pesan ya. Pesan di email, ya di WhatsApp dan sebagainya misalkan ya. Pas kita klik ya, memang pindah ke web misalnya web tentang masakan ya, kita pindah ke web masakan. Tapi di web itu ternyata merekam ya, session ataupun cookies yang ada di komputer kita ya, token ya, tepatnya token. Sehingga apa? Dia tahu token yang ada di laptop kita misalkan ya, dia bisa masuk ke, misalnya kita habis buka nih, misalnya saya habis buka web apa gitu ya, misalnya web A. Ya, session itu kadang kalau itu masih kebuka ya, sessionnya masih kebuka. Contoh seperti ini, contohnya. Ketik ya. Saya ada contoh web, misalkan di sini di arsip. Tadi saya bahas yang tentang pengajuan cuti kerja misalkan ya. Oh bukan, ini contoh Android. Saya misalkan bahas tentang, oh bukan arsip baru ya. Nah, ini pengajuan cuti ya. Saya login. Ya, dia di secara default dia dapat cookies ya, dapat token, dapat cookies, dapat session ya. Misalkan kadang ya itu session tuh kalau kita buka web lain itu masih berlaku ya, apalagi kalau terutama kalau sessionnya sama ya. Misalnya saya buka web akademik SMA misalnya, web yang apa ya, bahas tentang komunikasi guru nih misalnya. Dia langsung login ya, dia posisinya seakan-akan posisi login ya. Oh, contoh yang lain coba nih. Inventory web. Dulu bisa belum masuk. Ya, tadi saya udah login di salah satu web. Coba saya masuk ke web yang lain lagi, ke arsip coba nih. Di sini ada ya. Tadi web yang ini saya udah login ya. Oke. Loginnya admin apa nih? Saya coba web yang lain ini kok ini sesinya beda kayaknya. Saya masuk coba website. Webnya pada kemana nih? Ini saya login ya. Atau ini saya logout nih. Saya logout ya, ini saya logout, kemudian ini juga saya logout. Lalu saya login di salah satunya ya. Nah, di web yang ini seakan-akan bisa ya, bisa login ya. Kadang-kadang ini seakan-akan karena di satu server, seakan-akan dia bisa, seakan-akan sudah login ya. Ini pas betul belum apa? Beda ini, kebetulan lagi beda ya. Ya artinya apa ya? Kita bisa dapat session apapun cookies ataupun tokennya dia ya. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kita masuk ke CRSF. Nah ini testing. Web kita CSRF-nya kayak apa? Seperti itu ya. Contoh seperti ini ya. Passwordnya saya ini kan admin. Oh diganti password ya. Diganti 123 aja. Cing. Password berubah ya. Testing coba admin. Passwordnya 123. Ya valid ya. Kalau yang lain coba ya wrong error. Artinya password sudah berubah ya. Admin 123. Nah, kadangkala ada seseorang itu
ya membuat web ya. Contoh ya, kita buat web sederhana coba. Dia buat link seperti ini. Saya taruh di sum. htdoc, kemudian saya coba masukin ke brute force, ke bagian hex misalkan ya. Ya. Tes. Nah, misalnya saya bikin web ya. Saya arahkan ke sini nanti. Kemudian contoh ya, sama kayak di modul, sudah ada di modul. Misalnya dia bikin web seperti ini nih, form action nembaknya ke sini ya. Kemudian hidden ya. Oke, kita coba ya. Kita coba buat. Kita copy aja ininya. Ini kita view source-nya kita copy. Oh, ini enggak ada ya. Ini yang tadi nih. Klik kanan view source-nya kita cek. Ah, ini kita copy nih. Nah, kan. Kita taruh ke notepad. Nah, seperti ini. Action-nya kita ikutin coba ya. Di sini tadi contohnya apa? Ada value ya, value HTTP lengkap. Oke. Nah, ini ya copy semua ya. Sampai tanda tanya nih. Kemudian ini value-nya. Isi aja misalkan 111. Password-nya juga sama, kita isi aja dengan 111. Ya. Ininya kita hidden. Ininya kita hidden. Lalu hidden ya. Name-nya like, kita kasih like aja, contoh like. Oke. Kita tes. Ya, new password, confirm passwordnya kita buang aja nih supaya tidak terlalu curiga orang. Nah, kadang-kala kita dapat ya, misalkan di sini ada gambar menu masakan atau apa gitu ya, kita tertarik ya, kita klik dan like atau apa gitu ya. Saat kita klik ya, ini password sudah berganti ya, password sudah berganti. Artinya dia dibalikin ya dibalikin ke web ya. Misalnya kita tahu tuh dari proxy kita tahu, oh dia habis buka ini buka web kredensial pakai akun ini misalkan. Dia bisa balikin karena saat dia ngeklik ini ya, dia bisa ngerekam ya, ngerekam apa? Tokennya. Ya, sesuai dengan penjelasan di sini. Ini contoh ya. Contoh aja ya. Ini si pengguna ya, pengguna habis buka misalkan buka m-banking apa gitu ya. Terus dia dapat ucapan apa ya? Broadcast berupa pesan gambar atau apa gitu. Kemudian dia ngeklik ya. Kerekam tuh tokennya dia tuh. Karena kalau web sekarang kan udah pakai token rata-rata ya. Token tuh ibaratnya ini public key sama private key-nya lah kalau di kriptografi. Artinya kalau tokennya sama dia diproses. Ya. Sehingga dia bisa masuk lagi ke webnya dia itu ya, langsung berubah, misalnya berubah akun, berubah password dan sebagainya. Ya, ini pasti udah berganti nih. Coba saya tadi pakai password 123. Sorry, di sini ya, ngetes ya 123. Salah, dia 11 udah berubah dia. Salah ya, tadi passwordnya apa tadi? 111 111.
Ya, satu harusnya. Kalau password, loh, kok salah semua? Apa passwordnya tadi? Value 111. Kita reset lagi ya. Sorry, ini ada kesalahan. Kita reset lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tes kredensial. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masuk. Tes lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kok nggak dapat ini? Salah, nggak ada yang kenal dia. Password. Loh, ini username password ya, admin. Astaga. 1, 2, 3. Nah, masuk. Admin ya, username saya nggak baca. Oke. Jadi passwordnya berubah ya. Misalkan tadi kita ngeklik yang webnya tadi, ya. Kita like gitu ya. Masuk dia ke web utama sekaligus berubah tanpa kita sadari. Ya, seperti itu. Ini udah berubah nih dia nih menjadi 111 ya, admin. 111 seperti itu. Ya. Bayang ya. CRFS. Itu contoh ya, contoh kita tanpa sadar ngeklik ya. Ini ada langkah-langkahnya, ada juga yang model medium, high ya, sama ini ada langkah-langkahnya. Nah, ada juga yang model seperti ini rekan-rekan nih. Oke lah, dia nggak model bikin baru ya. Bisa juga dia melakukan injection ya, injection dikombinasi seperti ini nih, contoh nih. Jadi dia memasukkan ya linknya seperti ini. Ya, ini namanya udah masuk ke materi baru lagi namanya XSS. Jadi injection ya ke mana, ke halaman, ke kotak isian ya, kita masukkan coding seperti ini ya. Nanti passwordnya langsung berubah. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, kita bisa ketik ini di web orang lain gitu kan. Jadi seakan-akan yang nyerang itu web orang itu ke web yang ini. Jadi dipermasalahkan web orang itu nanti ya. XSS gitu. Kalau di sini ada contoh XSS-nya nggak, kita coba ya. Nah, ini dia nih. Bla 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 bla. Kita lihat contoh ya, IMG SRC sama dengan kita coba cek. Mana tadi? Ya, kita ketik ini. Nah, ini dia. Ini nggak bisa ngetik lagi. Kenapa? Karena habis nih. Karena dia mungkin dibatasi 50 huruf ya. Itu gimana caranya? Kita ke inspect ya, masuk ke inspect-nya dia. Ini kan adanya di klien ya. Kalau di klien kita bisa modif. 250 dia kan. Kita ganti dengan 300 misalnya. Jadi kita bisa sampai 300 huruf di sini. Mana nih? Oh, ini 300 sudah panjang sih ya, cuman dia tidak tetap nggak mau ya. Bentar.
Duh, mana index kita ulangin. Oh, max length-nya ya. Aduh, max length-nya lupa tadi. Kita ganti aja nih max length-nya jangan 500 seperti itu. Bisa ya, karena apa? Karena adanya di klien ini. Kita daftarin coba saya. Ya. Keluarnya seperti ini nih. Ini password sudah berubah ya. Tadi kita ganti password dengan apa? Aduh, tadi saya ngopas password apa tadi? 111111. Ya, maka dia berubah menjadi 111111. Berubah nih udah kayak gini nih. Ya, artinya diinjek dengan itu bisa. Sejauh itu ya sudah rekan-rekan ya, apa artinya teknologi ya. Terus kalau saya bikin medium high bagaimana? Ya, yaitu dicoba lagi aja ya, kita coba ya, coba ke medium, ke serangan medium ya. Gimana proses ini? Apakah masih bisa ditembus nih medium, level medium ya? Misalkan langsung aja ke sini. Kita inspekin tadi, kita benerin lagi. Artinya kita rubah ya supaya kita bisa karakternya tadi dibatasi jadi banyak ya. Oke. Kolomnya nggak ngaruh lah ini. 100 ini mungkin. Ya, passwordnya berganti apa nih? 222. Ya. Jadi model apa? Medium ya? Medium 222. Apakah dia berubah menjadi 222? Kita tes coba di bagian ini. Refresh-nya. Admin. Masih satu-satu ya? Ya, betul. Medium dia udah nggak bisa ya. Langkah medium dia tidak bisa nih. Bagus nih. Ya, terbukti di sini gambar tidak muncul. Ya. Tapi siapa tahu ya nanti ada perkembangan, ada celah lagi bisa. Artinya oh bisa ya dari sana ya. Artinya kita harus paham ya. Artinya kita harus tahu oh celahnya rawan di sini. Saya harus bisa nyoba ini lagi. Mengamankan ya. Mungkin kemampuan saya baru ngetes sampai low ya. Silakan nanti artinya ada ya. Kalau dibuat sampai level impossible ya berarti medium high itu masih bisa ditembus. Seperti itu. Mungkin di sini ada contoh-contoh juga ya, referensi lagi. Oke, lanjut. Ya, itu adalah contoh XSS. Ini ada uraiannya juga ya. Ya artinya dengan CRFS ini ya, teknik-teknik yang apa? Model token itu ya bisa bisa diakali ya. Seperti itu. Waduh, terus gimana dong supaya aman ya? Di sini ada saran ya. Pakai CRFS ya yang apa random ya, CRFS-nya yang random. Artinya tokennya yang random. Artinya setiap kali itu dia merandom ya. Ini langkah-langkahnya ya. Pertama input validasi. Ya pastikan lah ya dia harus karakter-karakter yang benar aja yang bisa diproses ya. XSS CRFS-nya gimana nih cara mengantisipasi, tadi ada contohnya ya, bagian medium high ada contohnya juga, SQL injection yang perlu diperhatikan ya, upload gambar juga ya perlu digarisbawahi ini, session kadang error handling itu kita injek suatu coding salah gitu ya, dia akan error. Nah error itu malah ngasih tahu ya ada di mana, di file apa, di folder apa, begitu tuh kita hilangkan saja, kita matikan saja ya kalau ada error gitu ya, karena kalau ada error kebaca itu malah rentan ya kebaca ya, seperti itu. Oke, di sini ada uraiannya, silakan nanti dipahami ya, dibaca. XSS tadi kurang lebih seperti itu prakteknya ya. Jadi dari web kita bisa masuk ya, dari web. CRFS tadi udah tahu ya. Ini contohnya juga. Ini link ya, ngelink.
Ini malah ngurangin ya. Tapi yang jelas di sini dinyatakan bahwa post itu lebih aman ya daripada get. Maka biasakan pakai post. Kadang-kala kita kalau post kadang untuk testing black box-nya agak sulit ya. Maka cenderungnya programmer itu sukanya pakai get atau request. Di sini sarankan udah pakai post. Kemudian pakai token yang acak. Ya, ini solusi-solusinya. Untuk mencegah SQL injection juga sama, dia menyarankan pakai PDO ya. Koneksi PDO. Ya, karena udah baku dia ya. Sehingga karakter-karakter yang disisipkan tuh benar-benar dikoreksi sama dia. Kemudian kita masuk lagi melindungi file. File ini maksudnya gini ya. Kadang file itu di dalamnya itu ada coding-coding injection ya. Jadi pas sudah masuk ke server, file itu dibaca sama dia, dibongkar dalamnya. Jadilah file yang berbahaya. Seperti itu. Jadi ada langkah untuk mengamankan. Oh, file ini benar nggak nih? Ya, disusupi atau tidak. Data session. Data session itu gimana nih? Session. Ya, dibatasi session. Apa ya? Dibikin unik gitu ya. Nama session dibikin unik. Artinya tidak semua aplikasi kita itu sessionnya sama seperti itu. Oke, kebayang ya. Kita masuk ke berikutnya penanganan kesalahan ya. Penanganan kesalahan yang tepat ya tadi ya. Jadi kalau ada kesalahan di nonaktifkan lah pesan kesalahannya. Kadang kalau ada kesalahan ya ngasih tahu ya dia di file mana, di folder apa dan sebagainya. Saya ambil beberapa referensi dari kemari ya. Kemudian ya itu gambarannya rekan-rekan. Dari sini kita tahu bahwa oh admin kita harus dijaga ya. Karena pola serangan sekarang udah mulai seperti itu. Kita sebelumnya belum ngebayangin, sekarang malah terbuka ya. Karena seperti pisau nih ya. Di tangan yang tepat ya menghasilkan menu-menu yang enak ya kan. Di tangan yang jahat jadi untuk kejahatan seperti itu ya. Ini masih banyak ya. Artinya kalau ingin total di keamanan pada server ya, keamanan pada admin ini harus dikuasai untuk mengetahui sejauh mana keamanan di web kita. Oke, terbayang ya? Ada pertanyaan silakan.